press kit, kalau aku manggilnya press kit gitu. Orang masih mikirnya kalau press kit ya apa ya cuma gitu doang gitu, subtitle gitu, cuma gitu doang gitu. Padahal itu ya kalau nggak ada ya ribet juga gitu. Apalagi press kit ya, press kit itu kan ada director statement, ada sinopsis, dan itu kan sangat sangat membantu festival untuk apa ya, sebenarnya mempublikasikan sinopsis filmnya itu sendiri, membayangkan lah filmnya ini seperti apa sebelum mereka nonton, meskipun tetap mereka pasti akan nonton filmnya gitu. Sama ya kayak subtitle, apalagi subtitle ya, kalau kalian mau distribusin film ke festival luar gitu ya, subtitle Inggris itu yang paling wajib harus di apa ya, benar-benar harus kalian perhatikan itu. Aku masih banyak sih subtitle yang seadanya gitu, jadi asal temennya bisa bahasa Inggris gitu, lalu minta tolong untuk di translatein gitu. Padahal sebenarnya bisa aja translate yang dilakuin temen kalian itu nggak sesuai apa yang pengen di apa ya, bahasa yang pengen dimasukin di film kalian gitu. Itu apalagi kalau udah apa ya, apalagi kalau kalian tahu lah film-film yang bahkan film-film China lah, mereka kan ada nada-nada yang penyebutannya sama tapi nadanya beda gitu kan, itu kan bahaya juga gitu. Nah, selain itu juga distribusi kan juga administratif ya, jadi kayak ngomongin tentang kontrak, ngomongin masalah hal-hal lainnya yang mungkin bagi banyak orang gitu, bahkan pelakunya sendiri, maksudnya pelaku produksinya sendiri, itu masih kayak ngeremehin gitu. Padahal itu kalau dilakukan mumet gitu, ini mumet itu, maksudnya ya nih tahu lah apa posting yang ngurusin ketika film itu ya, subtitle, trailer, still image juga nggak bisa dianggap remeh itu. Terus karena itu yang akan jadi apa ya, itu ada visual yang akan ditonton pertama kali gitu, kayak Nana itu kayak Yuni gitu kan, kita nonton yang dipublikasikan kan ada still image-nya dulu gitu, selain judul gitu. Gitu. Um, Selain itu ya paling ini sih press kit dan lain gitu. Ya sama director statement juga itu penting juga, itu seringkali yang agak kelupaan ya director statement. Karena lewat director statement itu kita akhirnya festival akan tahu gimana sih maksudnya daripada apa, selain mereka nonton filmnya mereka akan tahu filmnya akan seperti apa. Jadi dia tahu, nggak perlu wawancara sutradaranya tapi dia udah tahu lah gitu, sutradaranya berpihak kepada siapa. Selain itu ya masalah administratif dan masalah manajerial ya, distribusi itu. Jadi ya mas, kalau ngomongin tentang kesadarannya memang masih belum gitu. Tapi udah banyak sih aku ngeliat teman-teman di Jogja itu, udah banyak ya, ada beberapa yang bahkan mereka berani untuk jadi sebuah perusahaan distribusi film atau komunitas untuk yang mendistribusikan film, ya itu bagus gitu. Berarti udah ada kesadaran itulah intinya gitu. Jadi ya aku rasa sih uh, ya mungkin teman-teman yang diproduksi mungkin juga harus lebih peka lagi, apalagi produser ya, harus lebih peka lagi ketika membawa filmnya gitu, karena seringkali masuk apa ya, masuk ke topik bahwa filmnya ditempatkan kemana itu jadi sesuatu hal yang baru lagi gitu. Itu sih kalau aku rasa. Jadi kadang ada yang yaudah masukin festival mana ada gitu, jadi padahal festival kan juga ada macam-macam ya agendanya gitu, tapi seringkali ya udah nggak dilihat festivalnya, apakah festivalnya palsu atau festivalnya nggak sesuai dengan film kita atau gimana gitu, atau bahkan nggak usah festival ya, apakah film ini cocok buat festival
itu juga jadi pertanyaan gitu. Seringkali banyak orang yang ngejar festivalnya gitu, padahal belum tentu film itu cocok buat festival, atau uh, film itu maksudnya lebih cocok ditonton di media seperti apa gitu. Ada film yang medianya mungkin kayak teman-teman mungkin ingat kayak Setan Jawa gitu, kayaknya Mas Garin gitu, yang diputar dengan cara teatrikal gitu. Yaitu cara menikmati Setan Jawa yang benar gitu. Eh, Rasanya yang tepat ya gitu, bukan benar ya, tapi tepat tuh. Beda Ya, rasanya ketika nonton Setan Jawa di bioskop betul biasa karena gitu. treatment dari penontonnya juga beda ya Mas. Menarik banget nih. Nah, itu jadi sebenarnya eksibisi, distribusi itu dua hal, mungkin bisa dibilang kayak dua anak kembar, tapi yang mungkin beda beda ininya ya, Ya. kayak Tapi sama-sama nggak bisa dipisahin gitu ya Mas ya. nah Sama-sama nggak saling bisa mendukung ya. dipisahin. Iya iya. Iya gitu. Betul. Oke, teman-teman, ini Mas Petrus itu udah kalau misalnya belum kenal, mungkin secara singkatnya udah sering banget nih bergelut di dunia distribusi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang bingung nih, wah Bang, ini aku bingung nih mau mau nge-share filmnya kemana gitu, atau mungkin gimana ya, ada tips gak segala macam, itu boleh banget ya. Jadi ini kita ngobrol santai, ngobrol bebas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyain, itu langsung uh, open aja voice channelnya, atau boleh nanya di chat, nanti bakal kita jawab kayak Yoi. gitu. Mumpung Jadi lagi ada waktunya nih mas terusnya. dia ya distribusi film. Jadi sebelum kamu mengenalkan film kamu ke penonton, lengkapi dulu ini pengenalannya ke festival-festival yang ingin kamu tuju ya. Harus diperhatiin. Benar Itu benar tadi. benar, karena ternyata nggak sembarangan juga ya Yos. Iya. Istilahnya kayak kita mau bikin film bener sih istilahnya, uh, untuk first step tuh bagus ya, wah aku pengen bikin film, tapi arahnya kemana itu yang sebenarnya malah bikin kita semangat lagi bikin filmnya gitu. Jadi jelas tujuannya, kayak kemarin sesimpel kita bikin film kita keluarga pengen di share gitu kan, Caca bilang pengen di share ke keluarga satu Indonesia gitu. Dan istilahnya apa ya, YouTube jadi salah satu yang mudah untuk distribusiin, karena kan istilahnya audiensnya luas gitu kan, dan bisa diakses secara lebih mudah dibandingkan dengan festival yang mungkin agak sulit secara akses ya kayak Iya. gitu. Karena Tuh. kalau mau tanya nih Mas Petrus, emang distribusi festival-festival di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu kan sebenarnya punya karakteristik masing-masing ya. Kayak misalnya di JAV itu karakteristiknya A, terus misalnya nanti festival apa lagi karakteristiknya beda lagi. Jadi nggak semua film tuh bisa dimasukin ke semua festival ya sebenarnya. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, tapi tetap yang paling utama sebenarnya ya, ketika aku menemukan kasus ketika apa ya, ada satu sutradara yang dia, wah aku pengen ke festival gitu, filmku pengen ke festival. Aku justru malah bertanya-tanya, justru aku tanyain, lah kamu bikin film ini untuk siapa gitu. Jadi uh, ya oke, maksudnya festival itu jadi salah satu jalur untuk mendistribusikan filmmu gitu. Apa tak ya mendistribusikan filmmu, kamu pengen membuktikan gitu dan lain, ya oke lah gitu. Tapi lagi-lagi balik ke core utamanya adalah kamu mau bikin film ini untuk siapa gitu. Itu yang terjadi misalkan ya, kayak aku mendistribusikan film yang memang ini nggak cocok deh kayaknya di festival film gitu. Misalkan film ini memang fokus untuk misalkan membela sesuatu hal atau ngomongin isu sesuatu hal itu yang oke, gak apa-apa dicoba aja di festival gitu. Apakah ini misalkan contohnya tentang yang paling dekat sama kita lah, intinya sesuatu hal yang mungkin masih tabu buat kita,
Terus kita pengen ini ngomong bahwa film ini ngomongin sesuatu yang tabu bagi orang lain. Terus kita pengen film ini untuk jadi suara, salah satu suara, dan salah satu jalurnya festival film itu nggak apa-apa gitu. Tapi selain festival film kan ada pemutaran alternatif, ada bahkan pemutaran di kampus-kampus gitu. Nah, itu yang mungkin bahkan ke OTT gitu, kayak mungkin tadi teman-teman tadi cerita gitu, ada satu film yang tentang keluarga yang pengen diberikan lewat ingin ditonton semua keluarga di Indonesia. Dan kita tahu bahwa YouTube adalah salah satu platform yang tepat karena dia friendly banget, makanya bisa diakses siapa aja, bisa ditonton siapa aja tanpa beribet-ibet gitu. Ya itu bagus gitu. Kan seringkali ada tuh yang bilang kayak wah filmnya udah di YouTube gitu, atau filmnya udah di gitu misalkan tuh. Ya nggak salah juga kalau memang film itu memang di YouTube, karena memang tujuan pembuatnya adalah film ini bisa ditonton keluarga se-Indonesia, dan YouTube adalah salah satu jalur distribusi yang tepat gitu. Justru aneh ketika misalkan oke, aku ingin buat film tentang keluarga tapi cara nontonnya aja nggak bisa diakses dengan gampang sama para target audiensnya gitu. Makanya ketika sebelum mendistribusikan film biasanya ya kalau aku biasanya sharing sama Leoni gitu, sama teman sama Chandan juga, waktu itu ada kumpul juga. Biasanya aku pakai metode yang paling gampang, yaitu ya menentukan target penontonnya siapa, lalu apa target penonton, lalu positioningnya filmnya kita tuh seperti apa, tuh pakai pakai apa ya, pakai formula marketing lah gitu. Jadi target penontonnya kita tuh siapa sih, usia berapa, atau geografisnya seperti apa, jalan gitu. Dan tapi yang paling penting yaitu biar nantinya apa yang formula yang kita bikin ini bisa mengakomodasi apa yang diinginkan pembuat filmnya, sutradaranya, produser gitu. Itu teman-teman yang terlibat di produksi gitu. Jadi aku rasa itu sih. Jadi misalkan ya oke, film ini misalkan pengen membawa sesuatu hal yang jarang dibahas gitu, dan festival film jadi salah satu hal, menjadi apa ya, menjadi alat buat mereka speak up tentang hal ini, ya monggo, nggak apa-apa gitu. uh, tapi kan ada pemutaran film alternatif ya, di komunitas gitu, atau misalkan di apa, di beberapa kampus gitu, misalkan filmnya tentang pelecehan seksual tapi diputarnya di tempat-tempat lembaga-lembaga perempuan, atau lembaga-lembaga, bahkan lembaga-lembaga yang memang fokus di melawan tentang kekerasan seksual, itu malah justru lebih impactful gitu. Itu lebih berdampak bagi teman-teman yang menjadi korban gitu, daripada masuk ke festival film gitu. Festival film itu ya jadi salah satu alat lah. Jadi sebenarnya distribusi film kan selalu ngomongin gimana ke festival film, gimana ke festival film itu. Sebenarnya ya nggak cuma festival film, ada macam-macam, ada bahkan ya YouTube juga salah satu platform distribusi gitu, online lah gitu. Lalu bahkan ada sekarang ada Netflix dan lain gitu. Makanya menurutku ya pintar-pintarnya juga, pintar-pintarnya teman-teman melihat bahwa, kembali lagi bahwa oke, ini film untuk siapa, dan lebih jalur distribusi yang lebih berdampak bagi target penontonnya itu seperti apa gitu. Oke, kalau festival film oke, tapi apa di bawah itu apa. Jadi nggak cuma nih, filmku nggak keterima di festival ini, terus habis itu ya udah nggak didaftarin di mana-mana gitu. Ya eman-eman juga gitu. Makanya visiku adalah biasanya jangan sampai lah, aku tuh kadang sedih ketika ngelihat filmmaker yang filmnya dihabis saja gitu, atau apa, bahkan dia nggak berani untuk
menontonkan filmnya gitu. Hmm. Jadi padahal kan Bener-bener. kembali lagi bahwa ya terus kamu bikin film untuk siapa gitu. Kayak gitu kan. Betul, Jadi betul, betul. itu sih kalau aku ngerasa kayak apa, selain teman-teman juga harus peka terhadap bahwa oke, distribusi ini salah satu ekosistem yang paling penting, tapi juga tahu bagaimana menyikapi distribusi film ini gitu. Gitu sih kalau kalau aku gitu sederhananya gitu. Nah, menarik banget nih ya. Jadi tuh teman-teman dengerin nih. Kalau ini apa ya istilahnya, film tuh harus ketemu sama audiensnya gitu loh. Jadi bukan bertemu dengan harddisk kalian aja gitu loh. Dan ini nggak cuman aku yang ngomong ya. Gitu loh, ini Mas Petrus nih yang sering ngedistribusiin. Dan istilahnya apa ya? Kalau misalnya ngomongin, aku juga bisa ngomong ya ke teman-teman semua gitu. Kalau film itu, kalau menurut kita jelek sebagai seorang pembuat, sebagai seorang maker, itu belum tentu sebagai penonton itu jelek juga gitu loh. Karena film itu saat udah ketemu sama penontonnya itu jadi milik mereka gitu loh. Mereka punya interpretasi sendiri, punya inspirasi sendiri terhadap filmnya. Bahkan ya kalian pasti udah paham lah ya istilahnya. Setiap film itu punya teorinya sendiri loh gitu loh. Dan bahkan itu jadi konten sendiri di YouTube gitu. Coba aja cari kayak film-film Inception atau kayak bahkan kalau misalnya ngomongin anime nih, kita geser dikit, anime kayak One Piece aja udah banyak banget ya, teorinya tuh udah luar biasa banyak banget gitu loh. Itu jadi cerita sendiri buat orang lain gitu loh. Jadi istilahnya apa ya, universe-nya tuh sangat luas banget. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sampai sekarang 2022 ini bulan Februari masih belum sharing karya kalian, sharing lah mulai dari sekarang gitu loh. Bergerak di mana aja, karena istilahnya apa ya, platformnya udah banyak, jadi sesuaikan dengan tujuan kamu buat film itu apa. Kalau misalnya nggak ada tujuannya, gimana bang? Ya udah upload aja dulu gitu loh. Nanti pasti ketemu sama audiens yang tepat kayak gitu. Kasih ke upload ke platform yang bisa menjangkau banyak orang kayak gitu dan bisa diakses oleh banyak orang kayak gitu sih. Nah mungkin ini teman-teman ada yang mau bertanya atau mau nanggepin? Mumpung kita masih ada waktu nih, boleh banget nih mau ngebahas tentang distribusi atau boleh curhat mungkin bang. Ini kemarin aku lagi bikin film, nggak tahu nih gimana ya. Aku nggak ngerti distribusi gimana, soalnya aku cuma pengen filmnya tuh diputar di kelas aja gitu loh. Ini mungkin Atau buat memantik ya. ada yang Aku mau cerita share dulu sebentar karya, nih. ada yang mau share Betul terus betul, boleh banget. bilang Share ini terus kita. filmnya bisa didistribusiin kemana ya gitu. Nah itu boleh banget, boleh banget. Bisa banget sih. Itu nggak apa-apa ya istilahnya. Apa ya? Mungkin kita bisa ngasih insight satu sama lain gitu. Wah ini kayaknya cocok di sini, cocok di situ gitu loh. Kayak gitu itu menarik banget. Nanti mungkin bisa di-share di ruang mana? Ruang share karya ya. Iya, bahas karya. Betul, betul banget. Nah, ini mungkin buat pemantik teman-teman ya. Aku juga mau cerita sedikit nih. Dulu zaman aku SMK itu istilahnya apa ya? Aku dulu masih belum mengenal yang namanya distribusi film, belum tahu ada ya. Sebenarnya tahu ada festival film karena sempat dulu pas kelas 11 tuh aku diajak ada salah satu event di Bogor. Itu tuh ada pemutaran film gitu, film pendek. Kalau nggak salah FFDB deh, Festival Film Bandung. Kalau nggak salah ya, itu diputar film pendek dari Jawa Barat. Dan aku kaget sih karena istilahnya apa ya? Aku suka banget film, terus ketemu sama film dari satu daerah gitu. Itu tuh kayak membuka referensi aku. Wah, gila ternyata ada yang bisa bikin film kayak gini ya gitu loh. Aku lupa judul filmnya apa yang menarik banget itu. Film horor lah kok nggak salah. Dan aku tuh jadi tergerak, wah aku harus bikin film kayak gini nih. Karena pas aku nonton, aku itu tuh dapat banget horornya, dapat banget kagetnya gitu. Dan istilahnya apa ya? Dari nonton film itu aku dapat inspirasi baru gitu. Karena aku sebagai seorang penonton juga punya interpretasi sendiri terhadap filmnya gitu loh. Dan aku long short story kelas 12 ada kesempatan untuk bikin film pendek. Aku juga akhirnya coba recreate nih film apa ya istilahnya, film pendek horor yang berdasarkan ide ceritanya dari situ gitu. Wah ini itu di film pendek itu tuh ada vertigo effect kayak segala macam. Pokoknya aku pengen coba lah explore karena ya aku mikirnya juga aku nggak tahu teknisnya segala macam. Jadi kayaknya nggak takut gitu loh untuk bikin. Aku pengen, pokoknya tujuan aku bikin film itu pengen penontonnya itu takut, udah itu aja. Karena aku masih nggak paham naskah cara bikinnya kayak gimana segala macam. Tapi aku cukup cukup paham
komposisi dan cahaya karena aku cukup aktif di fotografi sebelumnya ya kayak gitu. Dan dulu tuh itu tuh cuman buat tugas kelas doang. Jadi kayak jurusan aku suruh sama gurunya bikin film pendek, tapi aku tuh maksa ke guru aku gitu loh. Karena aku sayang ngerasanya kayak ini masa ditonton cuma satu kelas doang gitu loh. Orang kita bikin bareng-bareng masa ditonton satu kelas doang gitu. Akhirnya aku paksain kan, Pak, ini aku pengen filmnya ditonton sama satu jurusan kita deh kalau misalnya nggak bisa satu sekolah gitu kan. Akhirnya diturutin gitu loh. Karena apa ya istilahnya, aku juga pengen teman-teman yang lain satu kelas aku juga mereka yang udah pada buat, kan sayang ya gitu loh ketemu sama audiensnya gitu loh. Ternyata eh, kalau aku pikir-pikir balik kayaknya dulu ke apa ya, kesadaran aku untuk mempertemukan film dengan audiensnya tuh ada karena mungkin aku ikut pemutaran dulu gitu loh, gimana pas lagi nonton film dapat experience ya kayak gitu-gitu. Jadi eh, aku paksa guru aku untuk ngebuka pemutaran, terus akhirnya ditonton sama satu satu jurusan itu dari kelas 10, 11, 12. Dan ya itu tuh experience yang paling benar-benar nggak akan bisa aku lupain sih, karena itu pengalaman pertama aku yang istilahnya film aku tuh diapresiasi banget gitu, dan tujuan aku tuh tercapai karena mereka semua pada takut gitu loh, jam sekarang dapet segala macam kayak gitu. Dan itu yang bikin aku tuh nggak pengen berhenti untuk bikin film. Itu sih yang priceless tuh seperti itu, kayak ada padahal cuma buat tugas loh istilahnya, buat tugas, tapi karena tujuan aku di awal pengen ya buat film biar teman-teman pada takut gitu loh, biar biar ngerasain lah gimana nih perspektif dari takutnya aku tuh kayak gitu, dan ternyata dapat ke teman-teman semua kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman semua nih kalau misalnya ada project dari guru atau ada film pendek kecil-kecilan dari teman-teman, mungkin bisa apa namanya bikin screening kecil-kecilan lah ya. Mungkin sekarang lagi pandemi agak ribet ya secara offline, tapi mungkin kalau misalnya online screening kecil-kecilan gitu, ajakin teman, buka buka posternya dan market yourself lah istilahnya kayak gitu. Jadi promosiin kenapa orang harus nonton film kamu gitu. Kenapa aku ngajak kamu ngajak teman-teman semua kayak gitu, karena itu langkah awal gitu loh. Kalian istilahnya apalagi teman-teman yang masih SMA ya, itu masih belum paham cara teorinya seperti apa, terus dunianya juga masih masih bingung gitu loh, dunia distribusi seperti apa. Jadi dicoba gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak nyoba nggak akan tahu progresnya seperti apa, terus pengalamannya seperti apa. Jadi kayak gitu. Istilahnya apa ya? Intinya pertemukan film kamu dengan audiensnya. Itu aja. Jadi jangan cuma di hard disk. Kayak begitu ya, teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau nanggepin atau ada yang setuju nih sama aku. Wah, Bang, aku setuju banget nih. Aku juga kayak gitu dulu. Itu boleh banget nih kita sharing-sharing aja di sini. Ada yang nanya nih Bang, Oh iya ya, dari Syadik. Kita kita bisa tahu tahu. tema-tema tiap festival itu dari mana sih Kak? Oke. Wah, menarik nih. Ini mungkin Mas Petrus boleh menjawab nih. Boleh bantu jawab. Tahu apa? Tahu apa? Tema Oke. tiap festival katanya. Oke. Em, yang paling paling sederhana aja adalah ya kalian datang ke festival dan kalian nonton film-film mereka, film-film pilihan mereka ya. Jadi em, apalagi sekarang udah banyak ya festival film yang kita bisa nonton, kita nggak perlu datang secara offline ke sana, tapi kita bisa nonton secara online gitu. Kayak kemarin JAV itu kita bisa, bahkan kita bisa nonton di online gitu. Lalu banyak banget ada beberapa festival yang bahkan festival besar ya yang dia juga menyediakan beberapa film yang bisa diakses secara gratis dan online gitu. Dan sebenarnya kalau tema-tema khusus gitu dari festivalnya eh kayak kayak nggak ada yang tema-tema khusus sih, tapi intinya em, apa ya, bisa dibilang kayak mungkin lebih ke arah bahwa mungkin ini. Jadi kalau aku biasanya menentukan oke ini film cocok di festival ini, biasanya aku nonton dari film-film yang pernah lolos di festival itu pertama, datang gitu, bahkan datang datang ke festival itu. Jadi itu juga jadi salah satu hal yang mungkin penting juga ya buat di sini gitu, untuk datang ke festival film. Karena eh,
di festival film kalian bisa ketemu semua orang yang mencintai seni ini gitu. Jadi dari penonton, pembuat, lalu bahkan kritikus, bahkan siapapun gitu yang dia bekerja di dunia seni ini, maksudnya di film ini gitu, kalian bisa kenalan. Makanya aku tuh karena dulu aku jadi dulu aku lulusan dari satu kampus lah di Semarang gitu. Terus tahun ini beberapa kali festival kampusku ini datang ke festival film gitu. Tapi seringkali kecenderungannya adalah mereka bergerombol sendiri gitu. Jadi satu kelompok gitu Ya, ya, bergerombol ya, ya. sendiri. Nah, Benar. kalian masih menemukan kan kayak gitu. Benar. Itu aku bener-bener kayak jengkel gitu. Aku pasti ngomong kayak kalian kesini ngapain kalau gerombol-gerombol pulang aja gitu. Mending gitu. Jadi kalau aku ya datang ke festival film ya ketemu sama orang, kenalan, jangan takut gitu. Nggak ada yang marahin kamu juga gitu. Intinya Yes. kalian belajar untuk ketemu, kenal, say hi gitu. Mungkin kalau di festival film masih batasnya ya say hi, kenalan, minta kontak atau apapun gitu. Nah, karena kita juga nggak pernah tahu, mungkin 3-4 tahun lagi kita bisa bareng-bareng kerja sama mereka gitu. Dan sebenarnya juga mereka tidak, kalau kamu nggak kenalan, mereka juga nggak tahu kamu gitu. Aku ingat, aku kenal Leoni, kenal Cancan itu bahkan di Minikino gitu, Minikino tahun lalu di Bali gitu. Meskipun aku udah tahu nih Cancan, karena kebetulan aku satu magang, cuma beda periode sama Cancan gitu. Oh iya. Tapi apa intinya, aku ketemu Cancan sama Leoni itu di Minikino gitu. Aku ketemu apa Jos sama Bang Wen ini di Jeff kemarin. Kemarin betul. Nah, terus aku ketemu Kunto kemarin waktu sama Leoni juga ngomongin distribusi. Nah, jadi kalau aku ngerasa ya kalian datang gitu ke festival film, bisa online, bisa offline gitu. Sekarang banyak kan festival online. Kalian tonton film-filmnya. Tapi lagi-lagi kalian jangan bikin film karena festival film. Jangan. Kalian mau sampai berdarah-darah gitu, maksudnya bikin film buat festival film, nggak akan sampai. Bahkan itu akan mengecewakan kalian. Menurutku ya, kalian bikin film karena sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan. Nah, festival film tuh hanya mengakomodasi saja. Itu jadi alat gitu, salah satu alat gitu. Bahkan kalau film kalian nggak lolos di festival film pun itu nggak masalah gitu. Makanya aku nggak pernah nggak pernah ngerasa bahwa festival film yang lolos di festival film itu film-film yang oke atau apa gitu ya. Ya itu bahkan banyak film-film yang sebenarnya nggak ada di festival film tapi oke juga gitu. Bahkan aku nganggap nggak ada film yang jelek ya, tapi film yang nggak yang mungkin belum ketemu temannya kayak yang tadi bilang sama Bangman gitu. Jadi aku ngerasa gitu, kalau memang pengen pengen festival film memang tujuannya pengen mendistribusikan film ini, ya tonton film-filmnya. Kalian akan tahu bahwa kira-kira festival film ini lebih kecenderungannya ke tema-tema seperti apa dulu gitu. Jadi nggak bisa spesifik gitu. Karena bahkan setiap festival itu mungkin ada ketentuannya. Bahkan aku sempat dengar waktu itu aku sama Leoni sama Cancang, aku diceritain sama salah satu kurator dari Berlinale. Namanya Kak John dari dulu. Nah, dia itu kan kurator Berlinale. Berlinale itu setiap tahun hampir sekitar 7.000 film yang masuk, yang submisi ya, yang daftar. Tapi yang lolos itu
paling cuma berapa? Cuma 30-40 film dari seluruh dunia. Dan contohnya misalkan dia kan jadi kurator di Asia Tenggara ya. Dia jadi kurator di Asia Tenggara. Film pendek Asia Tenggara yang daftar ke Berlinale. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Berlinale itu kan festival film yang ada di Berlin, dan itu salah satu festival film paling Bergengsi ya bergengsi di dunia betul-betul. gitu. Nah, Big Five lah, dia Big Five-nya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya bentar lagi Berlinale akan mulai Februari ini. Jadi kalau pengen kepo-kepo gitu, pengen tahu Berlinale kayak gimana ya, ini saat yang tepat gitu persiapan teman-teman buat kira-kira apa sih Berlinale ini. Nah, Berlinale ini dan Kak John ini dia jadi kurator yang menerima film-film pendaftaran dari Asia Tenggara. Nah, dia bilang ada sekitar 100 film kalau nggak salah, ada 100 film pendek dari Indonesia, dari Asia Tenggara yang daftar Berlinale setiap tahunnya. Yang lolos itu paling cuma satu, bahkan nggak ada. Waduh, banyak banget ya. Banyak banget sorry. Iya, saya at least bahkan kalau film panjang mungkin 1-2, bahkan apalagi sekarang ya, kalau sekarang teman-teman kalau yang pernah datang Jeff tahun lalu, pemenang film terbaiknya Jeff tahun lalu, Golden Hanumannya itu yang menang Berlinale tahun lalu. Aku lupa special mention apa judulnya Lebau. Nah, Yes. jadi tapi emang lagi banyak nih film-film dari Asia Tenggara yang lolos Berlinale gitu. Tapi ya bayangin kalau teman-teman memang dari awal pengen masuk ke festival lalu udah tahu persaingannya kayak gitu, ya udah akhirnya akan berhasil kecewa gitu. Iya. Menurutku ya teman-teman harus mungkin ya teman-teman juga mungkin nonton film juga menurutku sebuah keistimewaan gitu. Teman-teman bisa nonton film dan itu jadi referensi kan. Jadi kayak tadi Bang ngomong dia datang ke festival film gitu lalu nonton film-filmnya gitu dan dia terinspirasi gitu. Itu kan jadi salah satu hal yang baik gitu. Akhirnya akhirnya melahirkan sineas baru gitu. Nah, aku ngerasa kayak datang ke festival film, datang untuk nonton film itu penting banget gitu. Apalagi kalau teman-teman memang pengen berkarir sebagai sineas gitu, pengen jadi seorang filmmaker, entah mau jadi sutradara, entah mau jadi editor, mau jadi DOP, mau jadi distributor, mau jadi eksibitor, apalagi eksibitor distributor ya. Nah, itu kalau udah festival film harusnya ya distributor sama eksibitor tuh yang riwa-riwi. Filmmaker tuh maksudnya sutradara tuh mungkin jarang gitu. Pas lagi hari H-nya aja mungkin ya, Mas. Iya. Gitu. Jadi kalau aku ngerasa ya nggak tahu ya, mungkin Leone bisa nambahin juga. Kalau aku biasanya kalau biasanya aku nyari tantangan kira-kira ini film bisa nggak aku coba di festival ini gitu. Jadi aku justru mencoba itu biar 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 aku tahu, justru aku nggak malu-malu kayak jangan atau nanti aja gitu, enggak sih. Aku lebih kayak ada satu festival yang kayak menarik nih, kalau film kita bisa masuk ke situ Iya. ya udah kita daftarin, kalau nggak lolos ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Setidaknya udah coba Mas ya. Betul. Kalau buka email itu isinya setiap hari penolakan film terus. Udah banyak banget ya. Iya. Udah banyak banget. Itu udah kayak apa ya, kayak bahkan kayak chat sama chat temen gitu lebih banyak email nggak keterima gitu. Penolakan festival film, betul banget. Iya. Email gitu. Jadi menurutku sebelum kalian pengen film kalian masuk ke festival film, kayak sering-sering deh main ke festival film, apalagi kalau teman-teman ada di Jogja ya. Itu Jogja udahlah. Wah, Itu privilege yang sangat luar biasa. Ada festival film pelajar Jogja, ada JAF gitu, ada John Asia Film Festival,
Ada ada FFG. sewa film, ada FFG gitu. Jadi teman-teman, wah itu privilege banget buat teman-teman yang ada di Jogja, Jawa Tengah gitu. Karena ya banyak banget dari tahun kayak di Jav kemarin, banyak loh yang dari luar kota bela-belaan jadi Jakarta, dari Bali, dari luar pulau itu datang ke Jav hanya untuk nonton film gitu. Benar. Menurutku Nonton ya film dan kenal lah engineering ya. Betul banget. jaring itu penting banget sih kalau aku ngerasa gitu. Iya, Gitu. betul banget. Iya, jadi teman-teman ya, untuk yang mungkin belum belum nyoba atau mungkin belum tahu ya festival film kayak gimana, sebenarnya ngapain aja sih dan filmnya itu seperti apa dan segala macam itu boleh banget dicari ya. Dan ini buat Syadik ya kalau nggak salah namanya ya. Maaf kalau salah sebut ya. Kalau ngomong tema festival film ya, intinya kalau misalnya dari Mas Petrus, coba ditonton film-film yang pemenang sebelumnya atau yang masuk nominasi. Nah itu biasanya sih ditarik aja benang merahnya tuh, ini mau festival film ini tuh kira-kira temanya seperti apa sih gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada variabel tetapnya ya untuk ngomongin tema festival film itu seperti apa, dan emang harus nontonin film-filmnya sih biar paham ya ini tuh sebenarnya ke arah mana gitu, atau mungkin istilahnya ini ngangkat isunya tentang apa gitu, atau mungkin festival film ini tuh lebih ke experience-nya atau kayak gimana segala macam, itu harus kita coba sendiri gitu. Dan mungkin kalau misalnya belum ada kesempatan ke festival filmnya, ya coba dicari-cari lewat websitenya atau platform sosial medianya kayak gitu-gitu. Jadi dicari aja informasinya ya. Dan kalau misalnya ada kesempatan untuk ikutin festival film, mau online mau offline, kayak kemarin Jakarta Film Week aja online juga kan, dan JAV juga tahun lalu juga online. Dan aku nggak tahu ya ini untuk bulan ini apa ya teman-teman, ada festival film. Mungkin nanti bisa kita share ya, ini pastinya ada di Daily News. Nanti kalau misalnya di Daily News film kita di Instastory ataupun di Discord ada update tentang festival film, pokoknya langsung ikut serta nonton filmnya, apalagi kalau yang gratis ya, karena itu kesempatan banget buat kita. Oke, ini ada Cancan nih malam ini nih, mungkin mau sharing-sharing. Dewe, Bang Wan mau nambahin. Oh iya, sorry. Oh iya benar-benar. Leon ini mau iya, nambahin nih. mantap Leon ini. Gimana nih, Le? Nggak, tadi bener sih setuju kata Bang Wan. Jadi buat nge-track film-film apa aja yang udah pernah masuk ke festival tersebut itu tuh kalian bisa lihat di websitenya. Jadi kalau misalkan JAV itu tuh JAV atau Minikino, atau kalau Angpau kemarin tuh sempat masuk di festival Bakunawan namanya. Itu tuh jadi mereka punya katalog kan. Nah, katalog itu biasanya bisa diakses di websitenya. Nah, katalog itu tuh memuat film-film, terus ada sinopsisnya juga. Nah, mungkin buat kalian yang kesusahan untuk datang akses ke festivalnya langsung, atau mungkin ketinggalan nonton festival filmnya secara online, nah kalian tuh bisa baca-baca lewat katalognya itu gitu. Bisa lihat dari sinopsisnya. Jadi kalau katalog biasanya ada judul film, genre-nya apa, terus direkturnya, sinopsis, sama director statement. Nah, dari situ biasanya bisa ketahuan sih. Gitu. Nah, terus biasanya juga di program-program kompetisi festival itu tuh setiap programmer punya catatan programnya. Jadi kayak program ini tuh apa, terus apa yang bikin film-film yang ada di nominasi itu tuh masuk ke program kompetisi itu gitu. Begitu, teman-teman. Oke, nah itu bisa banget ya. Jadi intinya kalau misalnya belum ada kesempatan ke website-nya aja diakses. Pokoknya di situ udah, harusnya sih kalau festival filmnya bagus udah jelas ya, Le. Kayak dia tuh ada sectionnya sendiri biasanya. Kayak misalnya Milikino Film Week ini kemarin tuh yang ke-7 ya kalau nggak salah. Nah ini mungkin yang sekarang ke-8, tapi pengen lihat track yang sebelumnya itu harusnya sih ada ya biasanya. Kayak second screening juga ada, terus JAV juga ada gitu. Jadi tinggal di track aja. Dan kalau malas ya jangan malas lah. Nggak bisa ya, nggak ada kata malas Nggak ya. bisa dong kalau Iya. malas. Instagram juga. Betul, di Instagram juga bisa diakses kayak gitu. Oke, ini ada Cancan nih. Ini Cancan mau saya hi dulu nih. Halo. Teman-teman. Halo, Halo, semua. selamat malam. Ini saudara Halo, apa? travel terus.
Gongsi. Iya nih. Kenyang nih kayaknya. Iya, lihat story-nya Chan kenyang banget ya. Jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Gimana Chan? Angpau kemarin film Angpau itu diputar berapa lah? 481 orang kemarin ya. Waduh, ini buat yang udah nonton Gokil. beruntung banget ya. Kata Leoni bisa diputar di 2 bioskop SX1 katanya. Waduh. Alhamdulillah ramai banget ya. Yuk, Gimana yuk. nih Chan? Mau Minggu depan, sharing minggu depan. tentang film Angpau mungkin? Nggak mau sih, udah Oh cukup. nggak mau ya, udah cukup ya. Atau mau terima kasih gitu. Kayak, Makasih, cuma makasih saja. Makasih udah nonton, makasih udah memberikan respon yang positif. Nggak tahu, aku nggak ngobrol sih, tapi dari tadi nggak tahu ngobrolin apa. Totalnya Ini- ada respon positif. ngobrol ini distribusi film. Tadi Oh. awalnya dari film Angpau. Karena kan tadi Leoni yang nyampein ya sebagai produser. Mogono. Iya, gitu aja sih. Oke deh. Paling kalau Jadi- ada, nggak sih, paling kalau ada yang mau nanya gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Ada dong, harus ada dong. Nih, mumpung ada sutradara dan Aku mau tanya, produsernya. Chan. Aku mau tanya. Boleh. Aku mau tanya, abis ini aku mau kemana lagi? Wah, itu tanya Leoni. Mau kemana nih Angpau nih? Mau jalan-jalan ke seluruh dunia. Yeay. Amin. Amin. Kampanyenya Oke. namanya bagi-bagi angpau. Wih, Fungsi banget ya. Ini teman-teman yang lain mungkin mau nanya proses kreatifnya boleh, terus mau nanya tentang proses produksi boleh banget, sama ini juga Ojos juga jadi Asrada ya di filmnya, di film pendek Angpau, jadi boleh banget nih mau nanya-nanya jadwal gimana nih bang, tutorial jadi orang galak. Nah, Ngapain bisa nanyain banget. jadwal? Iya, atau mungkin mau nanya nih, gimana nih ya ini kok Angpau ini bisa bling-bling kayak gitu, ini visual efeknya kayak gimana? Ini juga udah hadir Ada nih, visual artis efek nih. artis ya. Boleh banget nih. Terus prosesnya kayak gimana? Mungkin mau nanyain proses kreatif antara sutradara dan visual efek artis, boleh banget nih. Mumpung di sini ya teman-teman. Ah ini Apis nih lagi on ya. Kita coba mention dulu dong. Ini kayak belum pernah open mic nih Bapak Apis nih. Yes. Wis, Halo. share screen itu ya dong, apa namanya? Timelinenya. Boleh ya? Udah hilang. Waduh. Ramai banget ya soalnya. mau Pak. Buat kalian yang nggak mau kena spoiler, jangan jadi visual efek artis ya. Gimana Pis? Prosesnya ribet gak Pis kemarin Pis? Proses apa? Angpau, Iya, angpau. Angpau. Enggak sih. Ada ini nggak? Ada yang ribet nggak? Kayak wah Pak, Yang semuanya ribet sih. gampang aja lah gitu. Yang ribet sih banyak sebenarnya, tapi akhirnya jadi juga kan. Tapi Apa tuh? Apa yang ribet kalau boleh di-share? yang ribet tuh ya itu yang buat angpau meling-meling itu. Oke. Dan itu permintaan dari sutradaranya ya. Aneh-aneh. Jadi teman-teman ini Apis nih ini magician film banget ya, dia istilahnya kita kalau ada produksi apalagi film atau segala macam lah, ini pokoknya ada Apis. Jadi kalian makin- tahu nggak? Sini aku kenalin dulu Apis. Apis ini yang selalu benerin hasil syuting film yang sutradarain dari awal sampai sekarang. Jadi Iya. dari awal film itu dia yang bersihin, dan Apis ini juga visual efeknya beberapa film yang lumayan terkenal. Film Uni, terus film science apa? Autobiografinya Makbul Mubarak. Terus dia VFX-nya film Uni, film Kamila Andini yang baru. Nana Before Now and Then Nana. Terus dia yang lagi kompetisi di Berlinale nih. dia Hitam. Sutradara siapa namanya? Siapa Pis? Sutradara Pis? Siddhartha Tata. Yes. Sama Yes. film pendek Mas BW yang belum keluar juga. Betul. Pokoknya kalau ada tiba-tiba ada pesan apa namanya? Nggak heran lah ya tahun ini tiba-tiba ada nominasi visual effect nih teman kita nih satu ini. Dipantau aja. Amin. Iya.
Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ini kan kita udah ada di Discord channel. Jadi kalau mau mention nih, mau nanya-nanya visual effect bang, ini gimana nih bang ngilangin lakban di gambar ya, boleh banget nih. Ini langsung mention aja orangnya. Ini dia 247 ready depan komputer karena ada banyak kerjaan ya. Jadi langsung mention aja. Orangnya baik banget kok, santai-santai. Tenang aja, pasti diajarin nih. Kamu mau belajar apa diajarin. Kayak gitu. BTW, aku kayaknya aku tadi ada dengar sedikit sih tentang obrolan distribusi. Ya, Aku boleh mungkin boleh mau nambahin. menambahkan sedikit dari sudut pandangku. Tadi kan ada disinggung tentang apa, lihat aja beberapa festival gitu, kayak lihat beberapa tahun sebelumnya tema-tema filmnya gimana gitu. Nah, tapi aku mau menambahkan sedikit nih. Kalau menurutku juga penting banget untuk diskusi. Jadi selain kita nonton film-film yang lolos, kita juga penting untuk berdiskusi dengan peserta-peserta yang datang. Karena kemampuan kita dalam menilai atau menarik benang merah dari berbagai macam film yang menang itu tuh terbatas kemampuan kita untuk menarik benang merahnya. Banyak variabel yang mungkin nggak pernah terpikirkan oleh kita, tapi ternyata difikirkan sama orang lain. Misal waktu kita ngeliat nih, misal kita pengen meneliti film JAV. Oke, aku meneliti film JAV, pemenang JAV misal dari tahun 2010 sampai 2021 gitu. Aku misal meneliti, aku tonton semua film-film yang menang. Terus akhirnya aku mendapat kesimpulan, oh ternyata film-film yang menang ini film-film yang gambarnya still semua. Maksudnya gambarnya pelan gitu. Benar, maksudnya bisa jadi itu benar, tapi tidak sepenuhnya tepat. Benar kalau gambar-gambarnya mungkin aku asal sebut aja ya. Emang betul mungkin gambar-gambarnya ya pelan, apa pacing filmnya. Duh, sorry ya kalau bahasanya agak nggak dimengerti, nanti tanya aja. Mungkin pacing filmnya agak pelan gitu. Tapi saat kita berdiskusi mungkin orang lain nangkepnya yang beda, apalagi dengan latar belakang yang beda. Misal latar belakang dia adalah antropolog gitu. Mungkin dia menilai, oh film-film yang menang JAV dari tahun 2010 sampai tahun 2021 itu film-film yang mengangkat isu tentang orang-orang yang dipikirkan. Nah, bisa jadi kayak itu. Jadi untuk menilai suatu festival dan apa temanya, apa dia lebih kemana, itu kita harus ngobrol sama banyak orang dari sudut pandang yang berbeda-beda banget. Mungkin kalau misalnya juga sesama filmmaker nih, sesama pembawa film, si orang yang profesinya sound designer sama orang yang profesinya arsitek sama sutradara menilai film itu pasti beda, dan mereka bakal menarik benang merah yang beda-beda juga tergantung apa ekspertisnya mereka. Gitu sih tambahan. Oke, menarik nih. Karena kita nggak bisa memisahkan ya diskusi dengan film itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi istilahnya benar banget nih, aku setuju banget sama Cancan ya. Setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, jadi akan lebih menarik kalau misalnya kita menilai suatu film itu dari sudut pandang dan kepala yang berbeda lah istilahnya. Karena masing-masing dari kita pasti punya penilaiannya sendiri yang bisa saling mengisi satu sama lain, kayak gitu. Itu menarik banget. Betul. Akhirnya bisa disimpulkan, oh iya ternyata film gini hasil pemikiran 10 orang nih misal dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oh ternyata Jeff ini sukanya film-film yang gini. Betul. Tuh. Benar-benar itu malah bisa jadi diskusi yang menarik ya. Istilahnya kalau misalnya mau ternyata, oh nih kita mau hunting festival nih. Kayak kita coba pelajari nih, festival film ini tuh kayak gimana gitu loh. Setelah nonton filmnya, ya dari filmnya sendiri bisa didiskusiin gitu ya. Pengalaman nonton filmnya aja bisa berbeda-beda gitu loh. Apalagi kalau misalnya ngediskusiin satu keseluruhan gitu loh. Dan udah ketemu banyak orang, oh tapi menurut dia yang latar belakangnya gini, itu film festival ini tuh tentang A loh, ini tentang B segala macam. Itu kan lebih asik ya. Dan apa ya istilahnya, ekosistem sinemanya jadi lebih hidup gitu loh. Nggak berhenti di filmnya aja.
kayak gitu, dan itu yang sebenarnya malah dibutuhin ya, kayak gitu. Nanti mungkin menarik ya kalau misalnya kita bisa ajak teman-teman semua nih buat coba bahas dan diskusi film lebih dalam kayak gitu-gitu. Iya bisa Iya, bisa bisa. kita bahas satu karya tapi yang lain juga ikut nge-review. Betul, betul. Karena kemarin kita cuman satu arah doang ya, Iya, teman-teman share filmnya, kita nonton, kita review, kita kasih kritik dan saran. Tapi mungkin ke depannya kita bisa ngadain sesi diskusi bareng nih, nonton Iya. bareng, diskusi bareng, kita coba bedah bareng gitu loh sama kreatornya juga, ini gimana Iya. gimana segala macam kayak gitu. Karena wah kayaknya sih asik banget ya. Nah kita udah saya ngomong ya ke teman-teman semua gitu. Kita dulu zaman awal ngempuh tuh diisi awal-awal semester kita bisa diskusi film tuh kayak gini nih, dari malam sampai pagi gitu loh, dari beneran abis azan isya sampai azan subuh berkumandang kita baru pulang itu di angkringan, karena seseru itu gitu loh. Setelah kita diskusi dan ketemu sama orang-orang yang memang niat dan pengen ngebahas diskusi lebih dalam tuh asik itu seperti itu. Makanya ini walaupun mungkin kita belum sesering itu di sini, tapi aku harap dan kita semua berharap ruang ini tuh jadi ruang diskusi terus ya buat teman-teman gitu loh. Apapun, mau nanya apapun, mau ngebahas film apapun, itu jadi ruang diskusi yang asik lah buat teman-teman semua. Kayak gitu ya. Oke, Oke. ini kebetulan udah 9:30 ya, udah Yep. 1 jam 30 menit. Mungkin kalau misalnya aku boleh Wan, ngikutin sedikit. Wan. Ada yang mau nambahin? Ya, gimana? Sorry. Ada yang nanya Wan, ternyata Wan. Oh ya, Sadik nih ya, 2 orang nih. Iya nih. Oke, boleh dijawab langsung mungkin. Cerita tentang cashnya dong Bang, proses sampai cashnya bisa keren banget. Jadi aku syuting film ini di Jogja, dan aku aku terutama sama Leoni produser awalnya sempat kesulitan untuk nyari pemerannya karena di Jogja itu nyari orang Chinese susah banget. Kalaupun ada orang Chinese itu banyak yang nggak bisa acting. Terus tambah lagi di naskah itu harus berbahasa Palembang karena filmnya kan latar belakang keluarga Chinese Palembang gitu kan. Jadi akhirnya kami kesulitan, kami coba casting gitu beberapa kali, dan wah ini nggak sesuai kriteria, ada yang oke banget tapi logatnya medok banget gitu lah. Jadi lumayan susah sampai akhirnya, karena yang dikejar di film ini adalah look. Jadi ada beberapa film tiap film itu kan beda, ada yang dikejar looknya, ada yang dikejar kemampuan aktingnya, nggak peduli ganteng cantik fisik gimana, yang penting kemampuan aktingnya oke. Nah kalau di film ini kebetulan yang dicari banget adalah look, harus Chinese untuk membentuk realitas film ini. Karena kalau misalnya yang nggak kelihatan Chinese, orang nggak percaya dong kalau ini Imlek kan. Oke, jadi akhirnya dengan segala kesulitan itu dan tuntutan looknya harus Chinese banget, akhirnya aku coba cari-cari dan aku inget, oh ya aku ada keluarga orang Palembang Chinese yang tinggal di Jogja. Nah akhirnya aku hubungin mereka, tapi semua keluargaku belum pernah main film, jadi akhirnya dilatih dulu dari awal. Terus Ada pelatih aktingnya juga ya, Chan? ya ada pelatih aktingnya juga, namanya Mas Alex Hendra, dia acting coachnya film Doremi NU juga. Terus ada beberapa pemain juga yang emang yang orang Jogja, karena keluargaku cuma sedikit di Jogja, tapi akhirnya aku cari orang Jogja yang looknya oke, dan akhirnya aku ngelatih dia acting plus ngelatih dia logat Palembang. Nah aku ngelatih dia bahasa Palembang itu bareng Ojos karena dia orang Palembang juga, bareng aku. Jadi beberapa kali proses reading Ojos ikut juga untuk itu ngajarin logat Palembang, bahasa Palembang gitu sih. Terus sisanya sisanya kayak biasa aja, kayak ya reading berapa kali gitu. Lumayan susah juga readingnya karena non aktor dan harus belajar bahasa Palembang, itu lumayan susah, tapi semuanya lancar kok sampai selesai karena banyak yang bantuin juga. Begitu Syadi. Gitu ya, jadi ada terlibat banyak orang nih dan kolaborasi, kurang lebih seperti itu. Ya betul. Oke, ini Fajar nih Chan, nanyain tentang skrip nih.
Bang, kalau mau nyoba mulai bikin film kan harus mulai dari nulis skripnya lah. Saat mencoba nulis skrip itu kan selalu aja ya bang, masalahnya jadi selalu nggak jadi-jadi. Oke, nah kalau mau nyobanya mulai ingin langsung coba eksebisi dari skrip atau scene dari film lain gitu, cari skrip pementahannya ada nggak bang? Hmm, Ada. Ini pernah dibahas kan ya? iya benar-benar. Iya. Ada kok, ada banyak. Joshua pernah kirim linknya. Kalau nggak aku pernah share. Aduh, tar aku cari deh Nanti ini di-up lagi ya, scroll. Iya, nanti ntar di-up aku up lagi. di ngobrol bebas sama Yosua. Jadi Oke. Ya, kayaknya ada akun Instagramnya mah, ada Mm-mm. Instagramnya yang ngebahas nge-create ini scene dari filmnya Iya. sama naskahnya tuh ini seakurat apa kayak gitu. Terus ada juga website yang apa namanya menyediakan ya kalau nggak salah film-film yang cukup populer buat Yep. di-share naskahnya, karena sebenarnya nggak semua tapi ada lah beberapa film kayak gitu, mungkin bisa dipelajari ya. Oh ini kayaknya ini bagiannya cara nulisnya kayak gitu. Iya, itu Ya, kemarin juga si Rehan nge-share skripnya Spider-Man No Way Home tuh dibahas karya random banget, tapi dari Oh, mana iya, nggak bener. tahu tuh. Ya nanti mungkin boleh kita tanya ya, Mm-mm. nanti kita mention coba. Boleh dilihat tuh. Oke, menarik banget nih. Mungkin ada tambahan lain, teman-teman ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup malam ini? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja ya. Aku coba simpulin semuanya. Ya, untuk distribusi itu bisa dipelajari, tenang aja teman-teman, bisa dipelajari caranya kayak gimana ya. Bisa lewat film-film festival yang udah berlangsung, coba cari informasinya lewat website resminya, terus lewat berbagai platform Instagram, sosial media yang lain kayak gitu ya. Dan istilahnya saat lagi bikin film, kalau bisa tujuannya bukan langsung ke wah aku pengen bikin buat festival film, nggak itu aja, tapi memang pengen mempertemukan film kamu kepada audiensnya, ada keresahan apa gitu loh yang pengen kamu sampaikan kayak gitu. Nanti pasti setiap film itu bertemu dengan penontonnya, jadi jangan ragu untuk share karya kalian, distribusiin, jangan takut untuk nge-share, dan semangat terus berkaryanya kayak gitu ya. Terus apalagi ya, kita ngebahas apa lagi tadi tentang film Angpau juga prosesnya. Teman-teman juga sekarang udah mulai tahu ya. Ya Kes, tadi kita sempat bahas di apa namanya di Instagram juga, kalau ngomongin tentang distribusi ya ada tahapannya. Terus bisa disiapin kayak film kitnya dari awal, bahkan dari praproduksi, terus kayak nyari lokasi sendiri pun bisa lewat berbagai aplikasi online ya kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman bikin film kayak gitu, nggak bikin film sorry kayak gitu ya teman-teman. Atau mungkin Ojes mau nambahin sedikit sebelum ditutup? Ya, tadi pokoknya tentang distribusi film Angpau dan juga proses-prosesnya ya. Pokoknya ya benar kata Bang Wan, bisa dipelajari. Distribusi yang pertama harus tahu dulu filmnya mau buat siapa. Terus kalau udah tahu buat siapa, bikin filmnya, terus siapin press kitnya, terus kirim ke semua festival-festival, email-email segala macem, diusahain biar sampailah ke penonton kalian. Terus kalau udah terdistribusikan, kalian akan dapat feedback, entah itu feedback yang buruk atau baik, diterima aja karena itu jadi bahan pelajaran. Terus juga setelah itu main-main ke festival biar tahu apa itu festival film, terus jenis-jenis film kayak gimana, karakteristik film kayak gimana. Terus di festival film kalian bisa diskusi kalian bisa dapat insight baru, kayak oh ternyata film tuh kayak gini, oh ternyata film A itu kayak gini, bukannya kayak yang aku pikirkan selama ini gitu. Jadi perluas koneksi di festival-festival itu dia. Dan untuk Angpau ya sebagai salah satu kru, terima kasih yang udah menonton. Semoga kedepannya kita bakal nonton Angpau lagi di special screening Discord mungkin ya. Oke, benar banget, karena akan ada kemungkinan ya, itu masih luas lah. Oke, teman-teman makasih banyak yang udah join dari live Instagram, terus join juga di Discord. Terus makasih juga nih buat Mas Petrus, terus Cancan, Leoni, dan teman-teman semua yang udah nambahin, udah nyampein insight-nya, dan teman-teman juga yang udah nanya nih. Tadi ada Syadik, ada Fajar juga ya nanya. Nanti mungkin kedepannya aku berharap ada banyak banget lagi yang nanya setiap diskusi, karena kita pengen
diskusi ini terbuka, pengen lebih fluid dan lebih santai. Jadi jangan ragu untuk bertanya ya, apapun itu, kayak gitu. Dan mungkin teman-teman kalau mau nanya lebih lanjut, boleh di sini, boleh DM Instagram kita, apapun pertanyaan kalian pasti kita jawab, kayak gitu. Jadi ikutin terus Discord kita setiap hari Rabu sama hari Kamis, setiap jam berapa? Jam 9-an lah ya, kita Yep. bakal Habis live lah online setiap 1 jam, bakal ada diskusi yang berlanjut, ngebahas tentang apa, pokoknya ikutin aja setiap minggunya pasti ada, kayak gitu. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa kita bakal live juga di YouTube besok malam sekitar jam 8-an. Nanti kita bakal kabarin lagi. Begitu ya, Oke. guys. Selamat malam Oke, dan selamat istirahat. Selamat Thank malam. you. Thank you semuanya. Makasih. Thank you. Sayonara. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Sayonara. Sayonara. Coba ini ya, karena ada platform apa nih, karya apa sih? Bahas Share karya. karya. Ah. Boleh banget mas, boleh banget mas. Siap ya? Siap, Ntar boleh, coba boleh. aku kasih satu film animasi sama-sama KPK sih. Oke. Tapi nanti Oh iya, mantap, siap. Oke, boleh banget mas. Oke. Oke Thank you, mas, thank you ya. Yuk. Yo, thank you. Thank you. Ayo, nah. Sayonara. Oh, udah. Nggak lucu lagi kan. Udah Kun. Oke, aku off ya. Nggak lucu. Bye. Thank you. Sampai jumpa besok. Bye semua. Bye.